Oke guys, balik lagi bersama kita Media Morfosis. Oke, di sini kita kedatangan tamu spesial dari jurusan kita. Ya, Spesial gimana Mas? Nanti spesial. wah, nih kita lihat sendiri. Monggo Pak, memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, nama saya ya. Nama saya Nugroho Nur Cahyono. Kalau ini di Media Morfosis itu sebuah kehormatan buat kami gitu ya. Terutama dari ini hostnya sangat luar biasa. Mas, sama Mas, belum kenalan ya Mas? Aku Mas Sembilan. Oh ini ceritanya kita belum kenalan Oh Pak. iya, kita belum kenalan ya. Oke. Nama saya Arya Pak, saya kelas 11 di KV 1. Ya oke, DKV 1 gitu ya. Iya, Oh berarti siswa SMK Negeri 1 Kudian. Negeri 1 Kudian. Kenapa dulu masuk SMK Negeri 1 Kudian Mas? Jadi karena saya melihat ada progres yang bagus, terutama di jurusan DKV. Itu sih Pak. Keunggulannya salah satunya apa? Keunggulan sendiri sih di sini menurut saya tuh banyak banget kayak dulu kan sempat ngeliat tuh Pak di talenta. Tuh saya pernah lihat di Bentar talenta. Iya. Oke, talenta itu apa tuh talenta itu? Talenta itu adalah sebuah perusahaan yang mengasih jasa, ada jasa buat multimedia terutamanya tuh Pak. Terus habis itu ada juga penyewaan alat. Nah, gitu. Oh, berarti ya bisa menghasilkan uang ya? Bisa. Oh, ya, kalau makanya saya tertariknya tuh di situ Pak. Dulu sempat mikir ini lumayan nih, nanti aku bisa ikut ini, ada job desk bisa masuk sini kan lumayan kalau sama ada PV-nya. Padahal dari awal sebelumnya belum tahu ya kalau di SMK Negeri 1 Kudian itu ada talenta. Di awalnya udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Oh, dari mana? Dari sosial media. Oh, sosial medianya apa? Talenta nanti ada di bawah sini ya. Oh iya. Teman-teman, ada di bawah sini ya. Spontanemu kurang ya Mas. Iya. Ya oke. Ya oke, jadi saya sendiri Nugroho Nur Cahyono ya di tahun 2021 mendapatkan amanah dari Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi ketua program kalian ya. Kalau dulu itu multimedia, kemudian berubah menjadi desain komunikasi visual. Okay. Kalau dulu itu di bidang keahlian teknologi komputer dan informatika. Kalau sekarang di seni ekonomi kreatif. Oke. Jadi ya cuma beda penyebutannya aja, tetapi sebenarnya basic pembelajaran yang ada itu hampir sama. Ya. Tetapi ada uniknya Mas di SMK Negeri 1 Kudian, khususnya di KV. Kaitannya dengan kurikulum ya, ataupun mata pelajaran yang notabene itu akan kita selaraskan dengan industri. Jadi apa yang kita berikan untuk siswa, mata pelajarannya ya sesuai dengan masukan industri. Jadi kita udah ini ya, dari kita masuk di sini, kita jurusan di sini tuh udah langsung ibaratnya kita tuh udah diajarin caranya bekerja di dunia industri gitu. Jadi lebih mengedepankan menghadirkan industri itu di sekolah. Jadi sebagai contoh ini langsung ya kaitannya dengan yang ada di DKV, karena kan ini sangat penting gitu ya buat teman-teman di era sekarang gitu ya. Siapa sih yang enggak ada HP gitu ya? Apalagi kan dunia digital sekarang kan, udah melambung tinggi banget kan. Siapa sih yang ya itu tadi, ibaratnya kalau kita ketinggalan HP aja masih bingung nyari. Iya, bingung nyari. Ya kan? Makanya kan Mas Arya mungkin sering terlambat gara-gara HP ya. Betul. Ya gitu. Jadi ya, tapi ya jangan dicontoh itu, dicontoh. Jelek, jangan dicontoh, jangan. Salah satu Mas Arya ini ya ada nilai positifnya dan ada nilai. Salah satunya ada di menjadi hostnya Media Morfosis gitu ya. Masih belajar Pak. Ya oke. Itu Mas, kemudian kalau kaitannya nanti dengan pembelajaran yang di DKV SMK Negeri 1 Kudian emang mungkin sedikit berbeda, karena kita emang mengedepankan adanya industri untuk hadir di sekolah
ya. Salah satunya seperti yang tadi saya sebutkan kaitannya dengan kurikulum. Ya Pak. Materi-materinya. Nah, kenapa ini juga sangat penting? Ya, karena ya itu tadi, kalau SMK itu kan ranahnya kan bekerja, kemudian Usaha. apa Mas? Usaha. Melanjutkan, kemudian wirausaha, Ya. atau yang disebut BMW gitu ya. Oke. Tetapi kita coba ya mengedepankan, kita balik BMW itu tadi. B itu seperti apa Mas? Kalau ditulis seperti apa? B. B. Gini. B. Kemudian M. Gini. Kemudian W. W. Nah, W. Nah, kita balik. Sekarang W dulu Mas. W-nya dibalik. W-nya. W. Apa itu W? W apa? Saya nggak tahu Pak. Ya, W-nya wirausaha itu ya. Nah, jadi kita mengedepankan wirausaha itu ya. Jadi kalau di DKV itu kita wajibkan, terutama di kelas 11 ya. Iya Pak. Mas Arya ngalami ya berarti ya? Iya, kemarin kan Pak Nugroho sendiri. Oh gitu ya. Malu saya. Nggak usah malu Pak. Nggak usah malu. Ya, jadi untuk di DKV memang ada kelas kewirausahaan ya. Kita masukkan kewirausahaan, semua siswa wajib punya usaha masing-masing. Gitu ya. Jadi di kelas 11 itu udah mereka harus punya usaha. Itu tujuannya untuk apa? Yaitu tadi, biar siswa sedari sekolah ataupun masih sekolah itu udah mengenal usaha. Kalau kita pengen mengedepankan siswa, terkadang siswa, Pak saya tidak punya modal, Pak terus gimana kantornya, dan seterusnya. Kalau Mas Arya pernah ingat apa yang pernah saya sampaikan di kelas misalnya gitu ya. Ingat. Ya kan? Jadikan kamarmu itu jadi kantor, jadikan terasmu jadi bingung. Teras saya nggak ingat Pak. Ya, jadikan tempat resepsionismu gitu kan. Oh iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak jadi halangan itu kan berwirausaha sedari sekolah itu ya. Itu harapannya di kelas 11 mereka sudah punya usaha. Nanti lihat aja IG yang ada di siswa kelas 11 ya. Iya Pak. Salah satunya nanti contoh Mas Arya, IG-nya tampilkan aja. Kayak gitu. Oke. Itu kelas kewirausahaan. Oke Pak Nuk. Itu jadi kita di sini tadi itu barusan bahas tentang kewirausahaannya dari pelajarannya Pak Nuk yang berikan kepada kita gitu. Gitu Pak. Salah satunya. Itu salah satunya. Terus ini kan Pak Nuk sendiri kan jadi ketua jurusan di sini nih, gitu Pak. Nah, saya tuh ini ngelihat progresnya Pak Nuk tuh keren banget nih. Dari kelas 10 tuh kayak nurunin alat lah, terus ada talenta. Itu bukan progresnya Pak Nuk, itu bukan progresnya Pak Nuk. Iya, dari sekolah itu ya. Tapi kan yang mengusulkan juga Pak Nuk juga. Ya semua kan. punya apa ya Mas, masukan semua ya. Oh. Tidak semua dari Pak Nuk, Pak Nuk dewi nih gini Mas. Iya juga ya. Oke. Ya yang jelas apa yang dibutuhkan untuk siswa bisa mungkin kita cobalah dan mengikuti yang di industri, meskipun kita juga tidak bisa mengikuti semua penuhnya dengan standar industri yang ada, itu kan. Sebagai contoh misalnya kita punya keinginan lah mempunyai alat plotter yang sedemikian luar biasa ya, besar, alatnya luar biasa. Nah, kita ndak pengen punya itu, ndak pengen lah sebenarnya. Karena apa? Itu udah untuk industri. Kita apa yang bisa sekiranya untuk dikerjakan oleh siswa, ya kan? Dari sisi operasional, ya kan, dan seterusnya. Itu kan juga membutuhkan sesuatu yang banyak yang harus dipikirkan, gitu kan. Makanya sebagai contoh untuk misalnya di digital printing kita yang kecil. Ada print DTF gitu kan ya, dari segi perawatan dan seterusnya kan ya relatif lah gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya alat yang skala besar, itu kita ada namanya kerjasama, ada MOU gitu kan. Makanya untuk yang DKV kita menghadirkan banyak industri gitu ya, untuk yang bisa ber-MOU dengan kita, bisa bekerja sama. Sebagai contoh misalnya Alvio Multimedia, ya kan, kita bisa meminjam alat yang kita tidak ada. Misalnya kita ada event, gitu kan, ada live streaming, ya kan. Nah, ternyata kita tidak mempunyai alat yang akan kita pakai. Ya udah, kita komunikasi dengan pihak industri, salah satunya Evio.
kemudian kita untuk meminjam seperti itu. Oke. Gitu. Tapi di sini hitungannya kan ya saya sering ini kan Pak, sering cari tahu tentang SMK lain juga. Nah, itu nggak semua SMK tuh punya alat seperti kita. Iya. Terutama di DKV-nya ya Pak ya. Nah, itu tuh menurut saya makanya saya tertarik ke sini tadinya karena itu tadi Pak, alat-alat di sini tuh proper lah ibaratnya tuh. Iya, Bisa lah kita buat bekerja tadi. Kan Bapak kan tadi bilang yang kewirausahaan. Terus jadiin rumah sebagai kantor lah. Iya, kantor ya. Iya, Rumahmu gitu jadikan kan. Nah, kantormu. Meskipun itu rumahnya bapak ibumu ya, iya, papa mamamu dan bener. ya. Tapi kan DKV selalu berkaitan dengan alat ya Pak. Komputer, PC itu udah jelas kan Pak. Iya, Terus ada kamera. Nah, makanya itu tuh sebenarnya kita di sini tuh kayak bener-bener dilatih buat kerja. Kita di sini tuh dapat banyak banget bantuan dari sekolah, terutama di alat. Itu jadi progresnya Pak Anuk buat ngasih kita apa tuh namanya, kewirausahaan tadi, pelajaran wirausaha, bener-bener suruh berwirausaha sendiri. Kita juga ada alat di sekolahan. Jadi kita ya nggak bingung lah ibaratnya, udah ada alat tinggal pakai aja. Ya harapannya emang dari sekolah seperti itu Mas. Jadi tidak ada hal yang menghambat untuk kita memulai usaha dari Sekolah. dari sekolah, ya kan? Karena tombol yang paling susah kita pencet itu tombol apa Mas? Memulai. Iya, memulai. Tombol start yang paling, kita punya ide, punya gagasan banyak, tetapi hanya untuk memencet start aja, itu aja ya mungkin ya susah. Benar. Gitu. Ya, benar. Makanya di kelas 11 memang kita arahkan itu ya, siswa kelas 11 itu untuk mencoba. Meskipun ya itu tadi yang sering saya sampaikan itu kan, meskipun itu baru sekedar yuk uji coba yuk ya, tetapi kan nanti kan akan terseleksi sendiri oleh minat bakat masing-masing siswa. Dan saya pun juga tidak memaksa itu ya, tetapi ya itu tadi harapannya semua bisa merasakan untuk membuka usaha dengan fasilitas yang ada, gitu kan. Misalnya sebagai contoh, misalnya Mas Arya buka jasa desain gitu ya. Ternyata enggak ada komputer dan enggak ada laptop misalnya gitu. Ya udah. Menggunakan fasilitas yang ada ya untuk memproduksi seperti itu. Nah, gitu guys. Itu lebih penjelasannya lebih masuk ya di aku daripada Pak Nuk, lebih masuk Pak Nuk penjelasannya. Aku belibet. Masuk apanya? Maksudnya tuh cara ngomongnya tuh Pak. Gitu. Masih agak bingung-bingung. Gitu. Terus nih Pak Anuk sendiri kan ini kan sampai sekarang kan nih baru BLUD ya Pak sekarang tuh. BLUD itu, ya. BLUD itu Pak Anuk sendiri progresnya buat kedepannya nih, buat kita ngembangin lagi gimana tuh Pak? Yang jelas kalau yang kayak udah mengingat kita di tahun 2020 ya sudah. Yang pertama itu kan udah pusat keunggulan. 2021, kemudian 2022, 2023, kemudian TEFA Pengimbasan 2024, kemudian plus tahun 2025 kita udah BLUD. Khususnya yang ada di DKV. Nah harapannya dengan adanya BLUD itu tadi ya bisa memotivasi anak ataupun siswa lagi. Karena kita sudah ada namanya target tuh kan ya. Benar, dan yang jelas mengingat kita itu produknya adalah jasa ya. Sebisa mungkin ya jasanya benar-benar sudah profesional. Itu yang penting, udah profesional, sudah tidak cuma sekedar belajar. Ya. Benar. Tidak cuma sekedar uji coba. Kalau di dalam pembelajaran tidak cuma sekedar itu adalah project based learning. Tidak hanya sekedar itu, tidak cuma sekedar project based learningan ya kan. Tetapi ini udah pelayanan masyarakat, pelayanan ke masyarakat umum, kemudian sudah arahnya ya udah seperti industri. Benar. Ada komplain dan seterusnya ya pasti. Nah, itu agak lebih motivasi siswa lah. Ya, meskipun banyak tantangan, ya kan? Tantangannya apa? Kok enggak tanya toh, Mas? Tantangannya apa, Pak? Ya tantangannya ingat di DKV SMK Negeri 1 Godean itu kan 2 kelas ya, khususnya yang di TEFA ya, di Teaching Factory itu. Itu kan semua siswa kita kasih hak untuk merasakan Teaching Factory. Ya. Teaching Factory di SMK 1 Godean itu kan udah sedemikian rupa. Teaching Factory itu apa, Pak?
Masa enggak tahu Mas teaching faktori? Ya siapa tahu teman-teman ada yang nggak tahu Pak, ada yang lihat Oh mungkin iya, gitu. ya ibaratnya sudah berbasis Sekalian produk dijelaskan. gitu kan ya, Oh, pembelajarannya sudah berbasis produk iya. gitu kan, berbasis jasa. Seperti Mas Arya kayak gini kan, kedepannya kan harapannya semua yang kita berikan ataupun kita pelajari itu akan menghasilkan sesuatu, entah berwujud produk ataupun berupa Jasa. ya Iya. kan seperti ini, begitu. Oke. Mungkin habis misal Pak Nuk nih, bloodnya besok udah tuntas. Kalau blood Mas, ya enggak ada tuntas Mas, Oh karena nggak ada tuntas ya? iya, blood Berarti itu kan ya terus ya. terus sampai bener-bener Ya nggak tahu. mudah-mudahan ya seperti apa nanti ya kita lihat aja. Karena kan orientasinya udah target ya Ya. pendapatan dan seterusnya gitu kan ya. Oke. Dan konsen kami ya itu tadi ke pelayanan ke masyarakat. Dan terutama ya itu tadi menyiapkan siswa-siswa untuk benar-benar bisa mengerjakan seperti itu. Misalnya jasa nanti coba dilihat ya di mana di webnya SID Talenta Multimedia ya. Ya nanti ada di bawah sini ya. nanti ada di situ ya, tarif-tarifnya, jasa-jasa dan seterusnya itu. Nah semua yang mengerjakan itu kan siswa. Kalau Pak Anu aja enggak pernah ikut ya, paling tidak seperti ini kita kerjakan, yang penting hasilnya baik ya, kurangi adanya komplain dan seterusnya. Nah itu yang paling ya menantang, sangat menantang Mas, karena apa ya, itu tadi siswanya selalu berubah. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu kan ya, itu kan selalu karakternya juga berbeda-beda seperti itu, minat bakatnya juga berbeda-beda. Ya. Sampai sekarang pun kita juga belum tahu seperti apa role model yang benar-benar bisa kita terapkan untuk talenta ataupun esko gitu ya. Detailnya talenta esko lihat di sini ya gitu ya. Nah, gitu. Yang jelas kalau yang di DKV itu kan progres utamanya adalah teaching factory itu ya. Kita mengedepankan pelayanan siswa itu ya. Itu paling utama, ya kan? Nah, di situ kita membutuhkan butuh energi positif yang luar biasa, ya kan? Karena ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, karakternya beda-beda, minat bakatnya beda-beda. Masuk ke DKV SMK Negeri 1 Kudian itu juga belum tahu, banyak faktor kenapa masuk SMK Negeri 1 Kudian. Ya, makanya TEFA ataupun teaching factory yang di DKV SMK 1 Kudian itu kan terbentuk di kelas 11. Karena kelas 10 baru dasar-dasar, baru mengenalkan dasar-dasar DKV seperti apa. Ya sedikit kita kenalkan TEFA seperti apa dan seterusnya, tetapi kan masih berupa dasar, belum secara detail. Nah baru di kelas 11 nah itu kan full teaching factory semua, benar-benar kita disuruh bekerja kayak ya udah bekerja lah ya, udah bekerja ya kan? Karena apa ya, 10 siswa tiap harinya itu kan, Senin sampai Sabtu berangkat untuk di TEFA itu ya. Ya gitu. Oke. Berarti kita terutama tuh kalau di jurusan DKV ya Pak, itu aku nggak tahu jurusan lain tuh gimana kan, tapi pertama kalau di jurusan DKV di SMK 1 Kudian ini kita emang udah bener-bener dilatih untuk bekerja dari sebelum PKL ya Pak ya, kelas 11. Nah di sini PKL kelas 3. Nah kelas 3 kita udah PKL, jadi itu tuh sangat membantu banget menurutku tuh sangat membantu banget, kita dilatih untuk bekerja. Adanya TEFA itu sangat benar-benar membantu buat kita besok nggak kaget saat udah di dunia industri. Pasti kan ya nggak semua orang punya mental kerja lah, makanya kita di SMK 1 Kudian nih benar-benar dilatih buat kerja, terutama di jurusan DKV gitu. Terus Pak Anuk sendiri buat besok progres ke depannya buat DKV nih gimana nih Pak progresnya? Mungkin mau ada apalah, apa? Kalau progres memang kita pengennya lebih ya Mas ya, tetapi ya itu tadi kita melihat pasar dulu. Ya, tidak cuma sekedar kaitannya dengan yang penting kompetensi siswa seperti apa, enggak, tetapi kita komunikasikan dengan industri. Itu sangat penting. Karena apa? Kita akan melihat perkembangan ya, perkembangan di bidang desain komunikasi visual ataupun multimedia itu seperti apa. Nah, kita akan mencoba ya, meskipun tidak bisa sepenuhnya mengikuti,
Tetapi kan paling tidak kita akan mengarah ke sana, ya kan? Seperti itu. Makanya tadi Mas Arya menyampaikan sangat membantu dengan adanya TEFA itu ya. Nah, di DKV sendiri juga ada kelas industri, Mas. Nah, itu kan sangat beda jauh. Kelas industri di DKV kita hadirkan banyak industri. Nah, harapannya sih ya paling tidak 1-2 siswa itu didampingi oleh satu industri gitu kan. Nah, sangat penting. Karena apa, di DKV itu kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang menerima lulusan DKV terutama SMK itu kan tidak punya. Ya kan? Satu perusahaan butuh desainer misalnya kan. Desain grafis paling tidak mungkin 1 atau 2 anak. Betul. Ya kan? Benar-benar. Nah, makanya kita coba untuk udah berjalan 3 tahun ini ya, untuk ada kelas industri itu ya. Kita hadirkan banyak industri yang bisa ikut berkolaborasi lah ya. Kita ada industri-industri yang bisa bergabung, kemudian mereka mendampingi dari siswa yang jelas terseleksi. Karena masuk kelas industri ya akan diseleksi oleh mereka gitu kan, oleh industri itu. Baru didampingi, kemudian baru bisa ikut PKL. Seperti itu. Oke. Saya tuh ini Pak, menurut Pak Anuk sendiri nih, kan ini ya Pak, ini saya ngeliat kelas saya sendiri, kelas saya sendiri, kan nggak semua anak nih ada kayak contoh kita tuh rata-rata yang benar-benar aktif di talenta terutama itu. Kita kan baca dari talenta ya Pak. Dari talenta ini yang aktif tuh cuma itu aja. Nah, terus menurut Pak Anuk sendiri nih, orang anak-anak yang nggak aktif ini gimana nih Pak? Maksudnya Pak Anuk punya apa ya? Kira-kira mendidik mereka tuh gimana gitu loh Pak? Bukan mendidik sebenarnya Mas, karena konsep TEFA kita ataupun di DKV itu kan semua siswa punya hak, ya kan? Makanya kita sedikit ya bukan memaksa, tetapi memang kita coba menerapkan sistem dari Senin sampai Sabtu 10 siswa ya, itu rolling gitu kan, dari 72 siswa itu mereka akan ada di TEFA. Nah, apakah nanti mereka itu akan aktif atau enggak, itu sebenarnya pilihan. Sesuai dengan minat dan bakatnya. Tetapi yang paling indah ya tahulah, di kafe itu seperti itu pekerjaannya. Ya kan? Kalau mungkin belum aktif ya ini namanya siswa punya karakter yang beda-beda. Beda-beda. Hanya saja ya itu tadi dari jurusan yang menginformasikan, ikutilah ya kan. Semaksimal mungkin, ya kan? Benar-benar Pak Anuk sering bilang kayak gitu di kelas. Ikuti, nanti ya itu tadi akan tahu manfaatnya nanti setelah lulus. Iya, seperti itu. Jadi kita tidak dalam ranah memaksa ya. Tetapi apa? Itu mereka punya hak. Kemauan sendiri. Punya hak merasakan TEFA. Bukan masalah saya kenal Mas Arya terus Arya terus gitu kan ya, atau Doni terus gitu kan, atau yang lain gitu kan. Ya jangan. Tetapi apa? Semua kita fasilitasi, kita dampingi. Mereka akan milih. Makanya itu tadi ada talenta, ada esku, kemudian ada kelas industri, ada kelas kewirausahaan. Nah, kita coba fasilitasi itu semua. Ya sedikit, ya mudah-mudahan membantulah dengan banyaknya program ataupun aktivitas pembelajaran yang ranahnya ke kewirausahaan ataupun ke ranahnya ke dunia kerja. Itu nanti mereka akan memilih. Karena mereka juga mungkin ada sisi minat yang lain dengan pengen lanjut kuliah misalnya. Ya kan? Tetapi kan meskipun seperti itu ya kita kasih hak juga untuk mereka merasakan di TEFA. Kayak gitu. Oke, terus ini Pak, kan Pak Anuk kan ini di sini tuh udah berapa tahun? Di sini saya 2020. Nah, 2020. 4 tahun ya. Nah, sebelum Pak Anuk ini nih, sebelum Pak Anuk ada apa tuh namanya progres ini kan Pak Anuk di sini. Itu sekolahan tuh cuma ada apa nih Pak di SMK 1 Nggodean nih? Ya kalau pas awal saya di sini dulu belum ada TEFA ya. Belum ada TEFA. Nah, seperti itu.
Belum ada Teva, Ya belum ada Teva. dan Blood juga belum ada. Ya, ya. Blood tuh baru mau proses ke SMK Pusat Keunggulan ya. Dalam Oke. pengajuan SMK Pusat Keunggulan. Berarti dulu tuh ini Teva atau Talenta ini tadi itu tuh Pak Nuk yang bukan ya, jurusan bukan jangan Pak Nuk. Ya, tapi kan ketua jurusannya kan Pak Nuk. Berarti kan yang ACC juga Pak Nuk dong. Iya, yang jelas lahirnya Teva itu ya dari salah satu ada event lah. Ya, ada event baru. Yuk coba. Jadi kayak live event, live streaming. Dulu tuh yang melakukan adalah Pak Nuk sama Pak Rahmat. Ya, megang kamera, kemudian switcher kayak gitu, Atom Mini dan seterusnya. Belum tahu dulu itu Atom Mini, sebut merek boleh ya? Boleh. Tapi nanti jangan lupa endorse. Nah, itu belum tahu, sama sekali belum tahu, Mas, ya kan? Sama sekali belum tahu. Jadi autodidak kami. Kemudian coba, ya udah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan kita coba dan ya alhamdulillah bisa berjalan kan. Jadi dulu yang operatori ya Pak Nuk sendiri. Ya, apa itu namanya yang apa Mas? Yang ngomong itu ya, kamera 1, kamera 2. Apa tuh? Kan? Pak intercom gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi masih dan intercom aja belum punya kita. Itu pas itu belum ada. Ya, belum ada, masih ada. Ternyata masih pakai HP ya gitu kan. Seperti itu. Jadi awalnya dulu ya operator dan Mas, setting-setting seperti ini ya, setting kabel dan seterusnya ya, kabel semrawut kayak gitu ya. Ya, itu ya Pak Nuk dan Pak Rahmat ya itu. Oke, habis itu jalan-jalan waktu ada Teva itu tadi kan Pak. Teva. Hebat sih, keren. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Yang jelas itu semua pihak mendukung, Mas. Semua pihak mendukung. Jadi jurusan ada program seperti apa, kemudian dari manajemen sekolah mendukung, dari komite mendukung, kemudian SOS dari siswanya. Iya. Itu penting sekali. Dari jurusan udah programnya luar biasa misalnya, tapi dari SOS dari siswanya kurang. Itu sama aja butuh ya, tantangan, bukan sama aja, tapi tantangan ekstra. Misalnya angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 itu pasti tiap angkatan beda. Nah, itu tantangannya di situ. Regenerasi. Oke Pak Nuk. Ini Pak Nuk, mau tanya tuh Pak Nuk. Pas bener-bener kita udah talenta terutamanya Pak, talenta tuh bener-bener yang kayak mumpuni banget lah buat udah profesional lah. Itu tuh mulai dari tahun berapa tuh Pak? Kita bener-bener udah mulai profesional ibaratnya. Kalau kita udah mulai event-event yang dari pihak luar ya, itu udah saat pandemi ya. Pandemi. Saat pandemi kan banyak webinar itu ya, masih rapat-rapat aja pakai ya, live. Gitu. Ya. Jadi tahun 2021 ya, 2021 udah mulai lah ya. Tetapi emang ada proses ya Mas. Kenapa ada talenta kemudian kita bisa memberanikan diri ya, dalam tanda petik memberanikan diri untuk layanan ke pihak luar gitu ya. Salah satunya ya support dari pihak lain, yaitu industri. Jadi nggak cuma dari anak-anak talenta doang ya Pak ya? Karena ya awal-awal dulu kita belum punya alat sedemikian banyak ya. Belum punya alat. Kita nggak tahu namanya untuk live streaming itu seperti apa ya, kita masih. Nah, untungnya itu tadi berkat salah satunya yaitu Evio Multimedia. Itu industri yang dari awal emang udah ngedukung talenta. Iya, itu. Biasanya ini bapaknya talenta. Orang-orang pada nyebut tuh bapaknya talenta. Evio Multimedia. Iya, itu bapaknya talenta. Kalau saya selalu menyebut itu bapaknya talenta. Gitu. Ya. Oke. Apalagi Pak Nuk? Lah apa kalau belatannya? Lah yang dirasakan Mas Arya setelah sejauh inilah dari kelas 10, 11 itu ya. Masuk ke DKV. Oke, kalau dari aku sendiri sih kelas 10 itu bener-bener yang masih apa ya Pak ya, pelajari lah, masih karena dasar-dasarnya atau ya dasar-dasar DKV kan, menggambar itu kan, mengenal garis masih kayak gitu, ya. mengenal aplikasi Corel, Adobe lah. Belum kenal Pak Nuk ya?
Belum, Oh, belum. belum. Oh, iya. Saya cuma taunya tuh talenta. Oh, taunya Iya, talenta. Oh, taunya berarti talenta. oh, luar biasa emang talenta. Iya. Tepuk tangan enggak? Wah, gitu, talenta. Karena ya talenta emang kita gaungkan ya. Kita gaungkan untuk live event, live streaming, foto video dokumentasi. Gitu. Ya aku tanpa talenta juga ya nggak tahu Pak. Oh, gitu. Maksudnya nggak apa ya, bener-bener berkembang itu karena talenta. Jujur iya, saya iya. berkembang tuh bener-bener karena talenta Pak. Iya, iya. Sebenarnya kalau di multimedia mulmednya belajar banget dari talenta pokoknya. Terus tadi tuh apa sih tadi? Saya bilang apa Pak? Pengalamannya dari kelas 11 sampai kelas 10. Kalau aku sendiri nih Pak, kelas 10 itu benar-benar yang masih mengenal lah. Mengenal apa sih DKV itu, apa sih yang harus dipelajarin. Terus mulai belajar Adobe, habis itu belajar gambar, masih basic-basic kayak gitu. Kayak ya udah masih biasa aja Pak, belum apa ya, belum yang wow banget. Nah kelas 11 ini yang bener-bener aku berasa kayak kerja udah. Gitu ya. Oh, ya. Keren, tapi bener-bener aku tuh ngerasa dilatih di sini tuh bener-bener buat kerja, nggak buat sekolah. Berarti bisa jadi pilihan pertama ya, masuk ke DKV SMK Negeri 1 Godean ya. Betul. Nah, iya kan? Buat kalau kalian yang mau wirausaha ataupun langsung kerja, mending ke SMK 1 Godean aja. Di sini jelas dilatih buat kerja, nggak buat ya dilatih buat lanjut kuliah lebih bagus. Tapi kalau kalian emang niatnya bener-bener niat mau buat kewirausahaan ataupun kerja, langsung aja masuk sini. Udah banyak Nah, bekal. sekarang usahanya Mas Arya jalan dia? Kalau usaha sendiri masih jalan, Pak. Oh ya, Masih jalan. Tapi emang jarang upload sosial media. iya. Soalnya ini Pak, banyak banget apa ya, tabrakan sama orang sibuk sekarang ya. Iya, enggak gitu juga, enggak gitu juga Pak. Tapi itu masih sering tabrakan sama tugas-tugas sekolah. Itu kan ya emang harus jadi siswa kan harus pinter-pinter ngatur waktu ya. Bener, Ya, apalagi iya. dengan DKV di kita itu ya, SMK 1 Godean itu kan ya banyak kegiatan ya. Iya. Pertama ya arahnya ya itu tadi udah teaching factory. Iya. Itu yang selalu kita coba informasikan ke masyarakat ya, terutama calon-calon Wirausaha. siswa ya. Calon-calon siswa. Oh, masih calon-calon siswa. Iya, bentar lagi itu ke PPDB. Oh iya. Ya. Nah, buat kalian yang mau cari jurusan DKV, udah nggak usah ragu-ragu, langsung masuk sini aja. Jamin keren, banyak event, kadang dapat, kita kalau ikut event dapat fee. Wis, dapat fee. Iya, dapat fee. Keruncing Iya. gitu. Enggak, kita di sini enggak cuma sekedar dipaksa buat kerja gitu, enggak. Iya. Kita ikut, kita bisa ngoperasionalkan sesuatu, kita bisa apa ya? Bisa ikut talenta ini tadi, pasti dapat fee. Tuh, dapat sangu, dapat uang makan, enak guys. Enggak usah banyakan mikir, langsung aja besok ke SMK 1 Godean. Ya, Di oke. DKV. Ya. Hebat ya Pak Nuk berarti. Ya, SMK 1 Godean luar biasa. Ya. Lagi jurusan DKV ya Pak Nuk. Alhamdulillah ya. Ya. DKV salah satunya ya. Yang paling terang. Ya. Itu kayak lighting. Oh, lightingnya. Ya, kayak terang kayak lighting. Merah sama biru ada ya. Iya. Ya emang progres yang dari DKV ke depannya sih harapannya banyak industri yang masuk. Nah, itu tadi pengen kami ya paling tidak 2 atau 3 siswa itu didampingi full dari industri. Nah, itu harapan kami. Itu proyek kedepannya Pak. Iya, paling di kelas 11 itu mereka udah didampingi. Jadi tidak hanya untuk PKL enggak. Tapi memang didampingi dari kelas 11. Dan ya paling berarti 72 siswa ya, mereka udah didampingi masing-masing industri. Itu tadi tidak satu kelas tapi masing-masing industri, siswa dan industri. Iya, kayak gitu. Jadi ya mungkin ada industri yang pengen bergabung ya. Boleh ya, kolaborasi di bidang edukasi, terutama di DKV silakan. Boleh. Kami sangat senang sekali gitu ya. Betul. Ya, oke
nanti bisa langsung hubungi Pak Nuk aja. Nomornya ada di atas ini. Nomor. Oh, subscribe nanti ya. Subscribe aja. Oh, subscribe di YouTube saya. Oh, promosi YouTube-nya sendiri. Oh Pak iya, Nuk. nanti tak kasih ya. Oke. Yang subscribe pertama. Oke. Oh iya. Ada flash disk 10. Keren ya Pak Nuk ya, punya YouTube sendiri. Ya di kafe SMK Negeri 1 Kemudian unik Mas. Sebagai contoh, Bapak Ibu guru gitu ya, contohnya. Misalnya kita memberikan pelajaran, misalnya kami gitu ya, konten digital gitu ya. Ataupun materi kewirausahaan, ya kan. Ya kalau kami sendiri tidak hanya sekedar ngasih teori, ngasih contoh. ya, tapi saya melakukan. Ya, seperti itu. Saya melakukan. Jadi misalnya konten digital upload, ya kan. Misalnya konten kreator sekarang uploadnya sehari 3 kali misalnya, ya kan. Kemudian saya menginformasikan ke siswa gitu ya. Ya udah, saya juga ngikuti. Ya, saya juga upload konten sehari ya mungkin 2 ataupun 3 kali. 3 kali, ya kan. Entah itu TikTok, entah itu YouTube, entah itu blog gitu ya. Ataupun yang lain. Karena apa? Ya itu tadi. Sebagai contoh, ya kan. Ibaratnya masuk gurune cuma sekedar kan ngasih contoh, ya kan. Nanti siswanya mikirnya gini dong, Kak kamu nyuruh-nyuruh doang, gak ngasih contoh. Kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Makanya ya itu tadi, saya ngasih contoh. Itu pun masih terkadang dikerjain enggak Mas? Dikerjain Pak. Dikerjain. Kayak gitu. Jadi kita mencoba seperti itu. Sampai beratnya affiliate pun ya kita coba. Ya kan? AdSense itu ya kita coba. Minta untuk jualan ke Shutterstock misalnya. Nyebut lagi ya. Ya kan? Jualan online itu ya. Ya, jualan online gambar atau foto itu kan. Kami juga melakukan gitu kan. Gimana rasanya sekali foto ditolak itu kan. Kan sakit banget itu kan. Ya kan? Sakit, ya kan. Kita udah susah payah memfoto, ya kan, tahu-tahu ditolak. Iya, udah diedit. Udah diedit ditolak, ya kan. Sakit hati. Ya kan? Kemudian di-approve, ya. Diterima, ya kan. Seneng ya kayak gitu. Jadi kita coba seperti itu. Keren banget Pak Nuk nih. Iya, pentingnya anak SMK terutama yang di DKV Mas, kita tekankan yaitu portofolio, ya kan. Ya, jadi sebisa mungkin apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pelajari, ya kan, apa yang kamu praktekkan, itu kalau bisa ya didokumentasikan. Jadi apa ya, eranya sekarang konten kok. Benar. Ya udah, kontenkan aja itu, ya kan bingung misalnya siswa bingung Pak enggak punya ide itu kan ya. Ya udah, ide dari itu. Sekarang mata pelajaran apa misalnya? Bahasa Indonesia misalnya. Contohnya itu kan ya. Bikin puisi ya udah. Ya. Kontenin aja. Ya, konten. Semua gitu. Kontenin aja. Iya, tetapi ya tetap ada batas-batasnya itu kan ya. Seperti itu. Jadi ya enggak ada salahnya ya kan. Karena itu jadi portofolio. Harapannya apa? Ya harapannya nanti misalnya pengen melamar pekerjaan ataupun ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ditanya, mana Pak saya tuh misalnya ditanya itu kan, keterampilanmu apa Mas? Keterampilan skillmu apa di bidang DKV? Bisa foto Pak, bisa video Pak, mana buktinya? Kan? Lah di flash disk Pak, di komputer di rumah, gimana coba? Padahal wawancaranya sekarang suruh pulang itu. Suruh pulang ya udah, mungkin langsung dicoret itu kan ya. Pulang sana ambil tapi dicoret. Beda kalau kita semua dokumentasi kita ya kan, dari proses belajar, dari proses membaca, dari proses praktek gitu kan, dokumentasikan ya barang 10 detik 15 detik kan cukup ya sekarang untuk shot ya. Ya kan. Kalau ditanya itu, ini Pak, lihat media sosial saya Pak. Semua karya saya ada di situ. Itu udah beda Mas. Ada nilai yang plusnya lah, nilai plus. Kayak gitu. Jadi sangat penting kami tekankan yaitu tadi siswa punya portofolio. Ya kan? Kayak gitu. Ya. Oke. Tuh. Kalian ragu apa lagi mau masuk sini tuh? Udah nggak usah ragu-ragu. Yang masih kelas berapa? Sekarang masih kelas 9 nih. Mau
ke jurusan apa nggak usah bingung, DKV. Dunia digital tuh udah pasti, teknologi tuh udah melambung tinggi ke depannya. Iya. Itu udah jelas banget. Jadi menurut aku udah langsung masuk sini aja, nggak usah ragu. Kita punya ketua jurusan Pak Nuk nih hebat banget deh. Potong no Mas ini dong, potong no. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya enggak, semua itu semua terlibat, Mas. Semua pihak itu kan. Nah, gitu. Ya tapi kan yang selalu punya ide Pak Nuk juga nggak sih? Ya Nggak juga mudah-mudahan ya mudah-mudahan bermanfaat itu aja, Nah. Mas. Ya kayak gitu. Gitu. Oh. Hebat. Pak Nuk hebat banget. Oke. Kesan-pesannya. Pak Nuk nih ikut Media Morfosis sendiri. Ya. Bagaimana nih, Pak? Media Morfosis luar biasa ya. Sebuah karya ini. Sebuah karya dari teman-teman ya. Anak DKV. Ya, anak DKV ini. SMK 1 Godean. SMK Negeri 1 Godean. Iya. Masa ya kan? Nggak mulai dari sekarang untuk subscribe ya. Eman ya kan? Langsung saja Ya, like dan langsung subscribe. like, subscribe, share dan informasikan ke teman-teman. Betul. Ya kan? Ya. Oke. Gitu. Pesannya, Pak? Pesan untuk siapa? Media Morfosis. Iya. Lebih luar biasa ya kan? Lebih menghadirkan banyak narasumber yang luar biasa juga. Ya, terutama misalnya di bidang ekonomi kreatif. Oke, Pak. UMKM kan. Ya, tidak melulu yang kaitannya dengan di sekolah ya, kayak gitu, tapi ya di usaha-usaha yang lain lah. Oke. Oke. Mungkin sekian dulu dari kita Media Morfosis bersama Pak Nuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. See you. Dadah.